Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama memasuki episode yang membahas tentang anugerah Tuhan. Apakah kekristenan mengakui Cheaper Grace dan Hyper Grace sebagai bagian dari anugerah Tuhan? Dan untuk membahas topik ini, malam hari ini hadir di tengah-tengah kita melalui YouTube channel GKBJ Kelapa Gading, yaitu Pendeta Randy. Selamat datang, selamat malam. Selamat malam Bu Viana. Dan juga ada Pak Sobi dan Ibu Yuli bersama-sama dengan kita. Selamat malam. Shalom. Mungkin di antara rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini, ada yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah tersebut, Cheaper Grace, Hyper Grace. Tapi mungkin ada juga yang bertanya-tanya selama ini, apakah di dalam kekristenan mengenal keduanya? Apakah hal itu benar? Dan malam hari ini kami rindu untuk berbagi lebih dalam lagi tentang topik tersebut. Namun sebelumnya kita akan sama-sama memulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk kami boleh sama-sama memikirkan dan mendiskusikan akan topik ini. Kami rindu ya Tuhan supaya setiap pembahasan kami itu boleh membuat kami belajar lebih banyak dan lebih dalam lagi. Bahkan ya Tuhan membawa kami untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan semakin hidup memuliakan Engkau. Berkatilah ya Tuhan untuk tayangan malam hari ini, supaya sungguh juga boleh jadi berkat bagi setiap kami yang menyaksikannya. Terpujilah namamu, hanya di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Pak Randy. Ya. Seputar dengan topik yang tadi saya sudah sebutkan di awal tentang anugerah Tuhan. Apakah kekristenan itu mengakui Cheaper Grace dan Hyper Grace? Namun sebelumnya mungkin Pak Randy bisa jelasin ke setiap kita, apa sih sebenarnya Cheaper Grace itu? Apa sih sebenarnya Hyper Grace itu? Dan kira-kira gimana ceritanya sampai akhirnya muncul kedua istilah tersebut? Ya, selamat malam tentu para pemirsa dan juga Bu Viana dan rekan-rekan Pak Sobi dan Ibu Yuli. Malam ini kita bicarakan tentang sebuah istilah yang saya pikir bahwa ini suatu hal yang sering kita bicarakan, bicara tentang anugerah atau bicara tentang grace. Tapi di satu sisi seringkali kita memahami, mengertinya satu ekstrim yang kiri, satu ekstrim yang kanan. Kurang lebih kita melihatnya seperti ini. Jadi ada orang yang coba kurang begitu menghargai sebenarnya bicara tentang anugerah Tuhan. Dan seperti yang di Tribun Over katakan, itu seakan-akan kita melihat anugerah Tuhan itu sesuatu hal yang murahan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat bahwa penebusan Kristus itu ada sebuah anugerah Tuhan yang sangat mahal sekali. Karena kalau kita lihat dalam Alkitab kan berbicara bahwa kita ditebus ya bukan dengan barang yang fana gitu ya, dan bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba. Kita melihat, bahkan kalau kita melihat dalam Alkitab, siapakah kita sehingga kemudian Bapa mau menukar anaknya satu-satunya yang tunggal ya dengan kita orang berdosa gitu, orang yang sebenarnya tidak pernah layak. Jadi kita melihat bahwa luar biasa kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa ini sesuatu hal yang murahan, suatu hal yang istilahnya hal-hal yang tidak penting, tetapi justru ini suatu hal yang harus semakin kita sadar, semakin kita mengerti akan anugerah Tuhan yang luar biasa ini, semakin harusnya kita tahu diri itu sebenarnya. Nah, tapi di satu sisi ada orang memahami hyper grace di dalam pemahaman yang salah, yang keliru memahami anugerah, makanya disebut dengan sebuah hyper grace. Jadi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan misalnya hyper grace itu, kalau Michael Brown-nya menyebutkan ini ada sebuah pewahyuan dari kasih karunia yang baru gitu ya, yang sebenarnya ini sesuatu hal yang berbahaya bagi iman orang percaya seperti begitu. Jadi misalnya
ada banyak hal di dalam pengajarannya yang kalau kita teliti kelihatannya sebenarnya kok iya ya sama dan betul, tetapi kalau kita terus menelusuri di dalamnya ada banyak bahaya yang muncul. Nah, kalau menurut dari khususnya Paul Ellis, dia berkata begini, istilah hypergrace itu sebenarnya diambil katanya sangat biblical dari Roma 5:20 gitu ya. Memang saya bacakan ayat, misalnya firman Tuhan berkata, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi di situ dibilang, nah lihat di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tetapi istilah ini kemudian dipakai di dalam pemahaman yang keliru tentunya, sehingga orang melihat bahwa pokoknya semua Tuhan sudah mati buat kita. Memang pengampunan Tuhan itu, Tuhan mati menebus dosa kita masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tetapi ada sebuah tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang harus kita kerjakan gitu, sebagai bagian dari sebuah pengudusan ya. Jadi tidak boleh, justru Paulus bilang begini, kalau seperti ini berarti bolehkah kita hidup sembrono gitu kan, bolehkah kita hidup dengan sebebasnya, berbuat dosa sebanyak-banyaknya, seperti begitu. Saya pikir seperti yang firman Tuhan katakan, jelas kalau orang berpikiran seperti ini, maka orang itu tidak mengerti sebenarnya yang namanya kasih karunia. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita bersama-sama pikirkan secara serius, itu yaitu pengajaran yang diajarkan yang saat ini banyak orang berpegang seperti begitu. Jadi sedikit yang sangat singkat bicara tentang sebenarnya Cheaper Grace dan bicara tentang Hyper Grace. Oke, ya silakan mungkin Bu Yuli atau Kak Sobi ada pertanyaan. Kalau tadi yang Pak Pendeta katakan mengenai ada istilah berlimpah gitu ya. Itu maksudnya berlimpah dalam hal apa tuh? Mungkin bisa dielaborasi, karena yang saya mengerti kan sebenarnya kan yang penganut Cheaper Grace atau Calvinis itu kan sama-sama memahami dan sepakat bahwa anugerah itu kan diberikan secara cuma-cuma, dan itu pemberian Allah gitu ya, untuk kita umat manusia gitu, dan itu satu dan selamanya gitu. Dan yang membedakan itu kan sepertinya tadi kata berlimpah itu ya. Nah, itu berlimpah dalam hal apa tuh? Kalau kita melihat misalnya di dalam konteks Roma pasal 5 kan berbicara tentang oleh satu orang Paulus berkata bahwa semua manusia itu berdosa, tetapi kemudian digambarkan bahwa Kristus itu sebagai manusia yang kedua yang kemudian menebus dosa kita. Jadi ada dalam pemikiran pada waktu itu, apakah mungkin gitu ya, karena satu orang itu bisa menebus seluruh umat manusia yang sudah berdosa. Sebenarnya dalam konteks seperti ini Paulus berbicara bahwa kalau kita melihat justru anugerah Tuhan itu melebihi dari segala pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, karena kita melihat bahwa Kristus itu berkuasa gitu ya, mati buat kita, memberikan anugerah yang berlimpah seperti begitu dalam pemahamannya. Jadi bukan dalam konteks, dalam pemaknaan yang seperti diajarkan oleh rekan-rekan di dalam Hyper Grace seperti itu. Kalau begitu Pak Pendeta, bolehkah, tadi kan Pak Pendeta bilang kalau misalkan teman-teman Hyper Grace itu terlalu menekankan kasih karunia, padahal kita juga harus ada proses yang harus kita jalani. Tapi apakah enggak itu artinya nanti kita terjebak justru dalam legalistik seperti yang diajarkan atau yang ditekankan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada akhirnya? Bukankah justru orang-orang Hyper Grace ini ingin menekankan bahwa keselamatan yang sudah Tuhan atau Kristus lakukan itu udah cukup, tidak perlu ditambahkan dengan apapun yang kita lakukan, karena apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun tidak akan menambah kasih karunia Allah, ataupun keberdosaan kita kan tidak akan mengurangi kasih karunia Allah. Ya. Jadi artinya bahwa dengan atau tanpa kita melakukan apa yang tadi misalkan Pak Pendeta bilang, proses hidup kudus atau apa, kan sebenarnya kasih karunia Tuhan itu udah cukup bagi mereka itu. Ya, ya betul. Kalau kita perhatikan dengan jelas ya, bahwa di dalam Alkitab dikatakan bahwa justru
Tuhan itu mati buat kita ketika kita menjadi seteru Allah. Jadi sekali lagi bukan karena melalui perbuatan kita. Maka itu juga yang Paulus tulis seperti itu kan ya. Jadi oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh Allah. Itu bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Ini yang perlu kita pahami gitu. Tetapi kita jangan jatuh kepada ekstrim, berarti bahwa hidup kita tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi ya pokoknya kita sudah percaya kepada Tuhan, apapun boleh kita lakukan karena kasih karunia Tuhan begitu berlimpahnya. Maka kita ketika buat dosa yang sebanyak mungkin pun pasti ya Tuhan itu akan mengampuni ya. Kita percaya bahwa pengampunan Tuhan tidak terbatas. Kalau kita melihat kan ketika Petrus bertanya sampai berapa kali, apakah 7 kali 7, Tuhan bilang 70 kali 7 begitu ya. Nah, ini tidak bisa di dalam arti kita memahami hidup yang tidak bertanggung jawab. Paulus berbicara bahwa di dalam hidup kita yang sudah mengalami kasih karunia, bagaimana orang yang sudah mengerti kasih karunia tidak akan hidup sembarangan itu. Jadi kita betul-betul harus menghidupi kehidupan ini dengan bertanggung jawab gitu. Jadi misalnya kalau orang itu masih terus hidup di dalam dosa atau berkanjang di dalam dosa, apakah betul orang itu sebenarnya sudah mengalami kasih karunia Tuhan? Justru bahayanya ketika kita mengajarkan bahwa semuanya dalam arti pemahaman boleh sebebas-bebasnya gitu ya, tidak ada lagi bicara tentang pertobatan gitu ya, tidak lagi sungguh-sungguh kita bertanggung jawab atas hidup kita gitu ya, maka akan memimpin orang hidup sembrono. Saya pikir bukan itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Nah, ini ada beberapa hal yang keliru yang kita lihat di dalam ajaran dari rekan-rekan kita ini begitu. Gitu ya. Kalau demikian Pak Pendeta, jadi kalau misalkan pelanggaran-pelanggaran yang misalkan udah mencoba terus jatuh dalam dosa atau pelanggaran atau kejahatan, mempengaruhikah itu dalam kaitan dengan keselamatan mereka gitu? Ya tentu kalau kita melihat di dalam ajaran kita ya, seperti Alkitab katakan bahwa ya sekali selamat ya tentu selamat, artinya bahwa penebusan Kristus itu memang cukup buat kita, artinya tidak bisa hilang dalam keselamatan. Tetapi jangan lupa, bukankah Paulus juga berbicara dalam Korintus, ya kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup itu ya, bagaimana kita membangun, artinya bahwa keselamatan kita sudah terima itu kita perlu yang namanya mengerjakan keselamatan kita. Itu kan bukan dalam konteks tentu working for salvation, tapi bagaimana kita working out salvation. Yang Paulus bilang, kamu nggak punya karunia apa lagi yang kamu tidak punya gitu. Ini sangat serius Paulus bicarakan seperti begitu. Jadi harus memahami bahwa betul memang keselamatan Tuhan berikan itu ya sekali tentunya selama-lamanya. Tetapi ada tanggung jawab kita dan tentu Tuhan nanti akan meminta pertanggungjawaban kita. Saya percaya ya, bukan dalam konteks masuk surga atau tidak. Kita percaya Yesus itu pasti masuk surga, itu yang kita lihat. Nah, di dalam hyper grace itu perlu memang kalau kita lihat Paul Ellis kan memberikan sebuah pemahaman bahwa ya kami ada sih bicara tentang pertobatan, tapi mereka mengajarkan pertobatan dalam arti kan ya pola berpikir saja yang mereka tekankan gitu ya, pertobatan itu, tapi bukan lagi di dalam pertobatannya secara total tindakan mereka gitu. Yaitu seperti yang Pak Sobi katakan tadi, misalnya orang sudah berbuat dosa, kemudian dia bertobat, dia berusaha, dia terus berjuang, dia terus berusaha. Saya pikir itu kan sesuatu hal yang dia kerjakan dengan bersandar kepada Kristus. Bukan lagi kemudian dia berkanjang atau hidup di dalam dosa itu terus menerus dan mengatakan ya pastilah Tuhan itu penuh kasih karunia, nggak bisa membatalkan lah ya, pasti saya akan dikasih oleh Tuhan seperti begitu. Tuhan akan minta, menurut saya sih ada sebuah tanggung jawab yang Alkitab katakan sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan gitu. Nah, menyambung tentang keselamatan nih Pak Pendeta, saya pernah baca ya, yang salah satu tokoh hyper grace itu Joseph Prince, dia pernah bilang gini, pengampunan itu kan sekali dan selamanya, dan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan itu kan untuk dosa-dosa kita di masa lampau, sekarang, dan yang akan datang gitu. Nah, dengan demikian kalau kita masuk dan jatuh ke dalam dosa, kita tuh sebenarnya nggak perlu minta ampun gitu, karena
pengampunan itu dia bilang gini, kalau orang Kristen lucu ya, kalau jatuh dalam dosa terus berdoa minta ampun, rasanya baru diampuni. Kalau nggak berdoa dan minta ampun kok kayaknya ada yang kurang gitu. Dan menurut dia, pemahaman dia itu mengenai permintaan ampun itu adalah sepakat dan apa ya dia bilang, sepakat dan mengamini dan menyetujui apa ya yang Tuhan katakan gitu, bahwa karya Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah sempurna gitu. Jadi semuanya sudah ditebus, semuanya sudah lunas gitu. Nggak perlu berulang kali minta ampun gitu. Nah, menurut Pak Pendeta gimana tuh? Kalau kita melihat di dalam Alkitab kan jelas sekali dari pengajaran baik dari Rasul Paulus ya, ataupun kita lihat misalnya Rasul Yakobus itu kan mengajarkan bagaimana kita juga harus mengakui akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tentu kan seperti Alkitab katakan, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita adalah karena segala dosa kesalahan kita. Kalau kita melihat seperti itu, tentu pengampunan Tuhan, kalau kita lihat itu Tuhan mati buat kayu salib buat kita, yang tentu mengampuni dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat sebelumnya, ya sekarang dan yang akan datang. Tapi butuh sekali lagi dari diri kita sendiri, ya sebagai tanggung jawab kita hidup di dalam kasih karunia. Kalau kita melakukan kesalahan, masa kita tidak datang kepada Tuhan yang sebenarnya sudah menebus dosa kita, yang begitu baik, menyatakan kasih karunia kepada kita, lalu kita bilang, ya Tuhan, gue nggak rasa bersalah kok gue lakukan itu, fine aja gitu. Tapi menarik, maksudnya gini, yang sudah dilakukan oleh Tuhan itu tuh menebus dosa-dosa kita tuh ya udah cukup gitu. Maksudnya mungkin nambahinnya, ada yang bilang begini, Pak Pendeta, kan lucu gitu loh, kan dosanya kan sudah diampuni, ngapain kamu datang minta ampun lagi, kan sudah disalibkan, dan sudah selesai. Dan pengampunan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan juga kan, seperti yang tadi Pak Pendeta bilang maksudnya, gitu. nggak usah ngaku juga nggak apa-apa gitu katanya. Jadi kan dosanya udah dari dulu, jadi, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan kan udah tahu, udah kasih kalau garanti. Seperti itu kita udah bilang, Tuhan kamu sudah ampuni, udah saya nggak usah minta ampun sama Tuhan, saya berbuat dosa apapun ya Tuhan sudah ampuni kan, ya, seperti karena begitu. Tadi kata Ibu Yuli, ternyata menurut mereka bahwa kita tuh datang, istilah mengakui itu bukan bicara kita minta lagi. Jadi mereka tidak minta, tapi mereka klaim bahwa pengampunan itu sudah diterima, dan mereka menyepakati dan mengimani. Karena gitu, pengampunan itu sudah diberikan bagi mereka. Iya, Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita, ya kematian Tuhan efektif tentunya kan. Tapi kan ada tanggung jawab kita tentu sebagai orang percaya yang ngerti dalam kasih karunia kepada Tuhan, ya kita pasti dong kita harus datang kepada Tuhan ketika kita melakukan kesalahan. Masa kita bilang, Tuhan ya udah deh, saya nggak perlu lakukan itu, saya nggak perlu. Tapi kan maksudnya Tuhan tetap mengampuni kan. Betul. Maksudnya kalau kita sebagai bapak gitu, kita punya anak, dia bikin salah gitu, ya dia kan tetap anak kita tetap mengampuni kan, walaupun dia nggak minta ampun gitu. Jadi dia minta ampun, action dia minta ampun itu sebenarnya cuma basa-basi gitu ya. Saya pikir sih ya? Tidak ya, karena dalam Alkitab kan jelas sekali mengajarkan kepada kita bahwa kita datang, kita mengakui itu kan sebagai satu bukti bahwa kita orang yang sudah bertobat mengalami kasih karunia. Kalau orang itu terus merasa saya fine, saya aman saja ketika saya melanggar perintah Tuhan, apakah betul orang itu sudah mendapatkan pengampunan Tuhan? Jadi ini harus dibedakan ya, kita memahaminya. Ya, orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan yang sejati, ya bertobat sejati, lalu kemudian merasa aman dan tidak lagi peka terhadap suara Roh Kudus ketika dia melakukan kesalahan gitu ya. Dia tidak lagi kemudian datang kepada Tuhan dan dia sadar bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta gitu ya, yang Tuhan inginkan. Saya kok meragukan ya, apakah betul orang itu sebenarnya betul-betul Tuhan sudah ampuni seperti itu. Apakah orang itu benar-benar di dalam kasih karunia Tuhan. Nah itu yang bahayanya ketika kita memahami pengajaran seperti begini. Tapi ya kalau misalkan dia nggak datang minta ampun, diampuni nggak Pak Pendeta? Nanti kita tanya Tuhan. Saya yakin ya Tuhan, apa yang Tuhan katakan pasti Tuhan mengampuni. Tetapi saya selalu melihat
Di dalam Alkitab seperti Paulus katakan, kalau demikian bolehkah kita terus berbuat dosa seterusnya, supaya kasih karunia terus melimpah seperti begitu? Saya rasa bahwa pasti ya, orang yang sudah di dalam kasih karunia Tuhan, orang itu punya sebuah kesadaran ketika dosa ya sudah masuk dalam kehidupan dia, tidak ada damai dan tentu tidak ada ketentraman itu. Pak Pendeta, kalau misalkan ini ada orang bilang begini, ya oke lah, banyak orang nge-blame bahwa hypergrace ini sesat atau apa, tapi it works gitu. Maksudnya orang justru bisa melihat Tuhan jauh lebih apa ya, lebih menyejukkan, lebih bisa menerima dibandingkan orang-orang yang mungkin tradisional atau ini yang menekankan bahwa kita nih orang-orang yang kayaknya dimurkai oleh Tuhan gitu loh. Dan buktinya banyak orang lebih bisa merasakan kasih karunia itu lebih menyentuh dia dibandingkan pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang kayak mungkin orang Injili pada umumnya kali. Itu gimana Pak Pendeta? Saya tetap lihat seperti yang Yohanes katakan ya di dalam Injil Yohanes, bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi dua dimensi ini tentu menurut saya itu daripada Tuhan kita, dan Tuhan inginkan bahwa kita itu serupa dengan Tuhan dalam dua dimensi ini yang tidak bisa kita pisahkan gitu. Di satu sisi kita bicara tentang kasih, saya percaya bahwa Tuhan kita kalau seperti begitu ya Tuhan nggak perlu datang juga seperti begitu kan ke dalam dunia ini. Tapi juga Tuhan kita tidak juga berbicara tentang terus ya, kalau satu sisi orang selalu berkata lu nominalisme, lu bicara tentang hukum ya, tetapi tidak ada kasih karunia-Nya. Tapi Tuhan kita itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran seperti itu. Dan Tuhan juga ingin kita serupa dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran seperti begini. Dan penghakiman itu justru ada, dan kita harus ingatkan kepada jemaat gitu. Jangan kemudian kita menekankan di satu sisi cuman kasih karunia, menekankan kasih-kasih, akhirnya tidak lagi membicarakan bahwa Allah kita Allah kudus, Allah yang membenci dosa ya, Allah yang yang serius terhadap orang yang melakukan ketidakbenaran gitu ya. Jadi ini yang perlu, kalau seperti itu Tuhan kenapa harus datang ke dalam dunia ini, menekankan bahwa justru dia mengasihi kita, tapi juga dia menegaskan kebenaran ini gitu ya. Menarik tadi Pak Pendeta bicara tentang Allah adalah kasih Pak. Ini saya pernah baca nih, ada orang juga berkata begini, kan Allah itu adalah kasih. At the end, apakah Allah yang kasih itu akan menghukum orang-orang yang berdosa? Apakah akan kemudian orang-orang itu jatuhkan dalam neraka? Bagaimana itu Pak menjelasin itu Pak? Ya, kalau kita lihat misalnya di satu sisi ya, ada hal yang memang kan kalau kita misalnya melihat pengajaran dari rekan-rekan ini, kita juga harus seimbang gitu ya. Misalnya hal-hal positif yang kita bisa temukan misalnya dari Hypergrace itu, mereka mengajarkan orang tuh kembali kepada Kristus itu betul-betul melihat dari kasih karunia, bukan lagi bicara karena memang takut masuk neraka gitu, tentukannya seperti begitu. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa ketika kita bicara Allah yang penuh kasih itu, berarti ya tidak ada kebenaran yang kemudian Allah pokoknya kasih menutupi semuanya gitu kan. Saya pikir kan nggak seperti itu ya. Jadi jangan kita mengartikan kasih itu berarti tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kan jelas sekali Tuhan mengingatkan kepada umatnya gitu ya, bahwa jelas apa yang Allah katakan, Allah itu tidak mungkin bertentangan dengan naturnya, dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Allah di satu sisi kasih, tapi Allah tidak mungkin karena naturnya dia kasih, kemudian sisi satunya yaitu Allah itu kudus lalu diabaikan. Ya saya pikir nggak seperti begitu ya. Nah inilah kalau kita melihat Tuhan kita itu dia punya sifat-sifat Allah tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Mungkin kalau manusia melihatnya seperti begitu gitu. Kasih dan adil gitu ya Pak Pendeta ya. Ya, Allah itu kasih, Allah itu adil gitu ya. Makanya penyelesaian itu, kasih dan keadilan itu dilakukan oleh Kristus melalui substitusi ya.
Nah itu yang bisa menyelesaikan, karena tidak mungkin cuma satu sisi kasih saja, lalu kemudian tanpa keadilan Allah, atau keadilan Allah tanpa kasih kan. Maka tadi saya katakan, Yohanes mengatakan Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, seperti itu. Ini sebenarnya mana yang lebih baik nih Pak Pendeta? Kita bicarakan tentang kasih karunia apa tentang hukuman? Karena kan kalau bisa orang bilang, kamu harus bertobat supaya jangan masuk neraka atau jangan sampai dihukum. Tapi kan ternyata yang lebih works, kasih karunia lebih ditonjolkan gitu loh. Saya pikir dua hal yang saya pikir kita harus sampaikan ya kepada jemaat ya, karena itu kan di Alkitab sampaikan gitu ya, ajarkan kepada kita gitu. Jadi misalnya Paulus juga dengan tegas kan menegur dosa ya, bahkan kemudian Paulus pun berani, kalau kita belajar dari episode yang sebelumnya kan mungkin saya pernah bicara itu, misalnya ketika ada hal yang tidak tepat dilakukan oleh Petrus walaupun seorang guru, Paulus berani mengatakannya gitu. Bahkan Paulus berani mengatakan, apakah mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu gitu ya. Jadi bukan berarti ya kita hanya berkata, oh pokoknya ngomong yang baik-baik saja deh, jangan ngomong ada hal yang Tuhan sampaikan itu kita nggak perlu ngomong. Saya pikir waktu kita menyampaikan kebenaran Tuhan, nggak boleh kebenaran yang separuh. Kebenaran itu harus kebenaran yang secara utuh. Waktu kita menyampaikan kebenaran separuh, yang menurut saya itu bukan kebenaran. Tapi kebenaran itu kan harus kebenaran yang secara utuh, yang Allah ingin kita sampaikan, seperti begitu. Ya itu sih menurut saya. Jadi memang salah satu kelemahan mereka juga adalah mereka ya menyampaikan pesan, misalnya penghakiman dan teguran keras gitu ya, yang harusnya ditujukan, yang mengingatkan misalnya ketika kita melakukan kesalahan gitu. Bahkan kalau kita bicara di dalam eklesiologi pun tentu kan ada disiplin gereja yang diberikan, tujuannya adalah untuk orang itu bertobat kan, bukan kemudian membuat orang itu meninggalkan Tuhan. Justru dia sadar, lalu kemudian dia bertobat, dia semakin akhirnya mendekatkan diri dan mencintai Tuhan, seperti begitu. Tapi buat orang yang benar-benar sudah jatuh ke dalam dosa, yang udah benar-benar terperosok gitu ya Pak Pendeta ya, ketemu dengan seorang penganut hyper grace yang menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan anugerah, mungkin di situ mereka menemukan ini loh pengharapan. Kalau ketemu dengan orang yang aliran satunya, wah ini kayaknya nggak ada jalan keluar, semuanya sudah tentang penghakiman dan penghukuman gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya Jonathan Edwards pada waktu berkhotbah, dia khotbah tentang ya orang-orang berdosa di tangan murka Allah tuh. Lalu kemudian banyak orang juga yang bertobat dan percaya kepada Tuhan gitu. Jadi kita nggak bisa ambil satu contoh lalu berkata, wah karena ini orang dengarnya adem gitu ya, lalu kemudian bertobat, ini ajaran benar gitu. Tapi kalau kita lihat Jonathan Edwards itu dengan pelan sih dia bicara, tapi orang merasakan ini pekerjaan Roh Kudus, selalu betul-betul orang di tepi neraka dan hampir jatuh di situ, dan dosa ditegur, membuat orang juga bertobat, seperti begitu. Intinya kita harus balance lah ya Pak Pendeta. Ya menurut saya ya apa yang Alkitab katakan kita mesti utuh ya menyampaikan kebenaran. Takutnya justru kita terjebak dalam ekstrim kanan, ekstrim kiri menurut saya. Ya. Utuh itu ya, jadi memperkenalkan Tuhan yang utuh dengan pemahaman yang benar yang memang didasari kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi mungkin bisa dibilang juga ya pada akhirnya Cheaper Grace dan Hyper Grace ini muncul karena hanya melihat atau memaknai kebenaran firman Tuhan secara tidak utuh gitu ya, hanya mengambil bagian tertentu saja gitu. Dan obrolan kita semakin kesini nih semakin seru gitu ya, dan mungkin juga Bapak Ibu episode berikutnya. Iya ya, Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan tayangan ini juga mungkin semakin bertanya-tanya gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain juga bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin juga ketika bertemu juga bisa bertanya ke Pak Sobi, bisa ke Pak Randy, bisa gitu ya, untuk menggali lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Randy, terima kasih Pak Sobi dan juga Bu Yuli untuk obrolan yang seru ini, dan kita akan menutup untuk episode kali ini di dalam doa. Mohon kesediaan Pak Sobi untuk menutup dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran malam hari ini.
Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Randy yang sudah men-sharingkan dan memberikan penjelasan, pembekalan bagi kami bagaimana kami harus mengimani iman ini secara benar, melihat gambaran tentang Engkau secara utuh ya Tuhan. Kami bersyukur bila pembelajaran malam hari ini boleh memberkati juga jemaat yang siapapun yang menyaksikan acara ini. Kami bersyukur sekali lagi ke Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Randy, Pak Sobi, dan Bu Yuli. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan Oke Talk Show episode malam hari ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Tuhan memberkati. Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.